Shalom, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan sudah memelihara kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan. Kalau kami bisa ada, kami masih bisa menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan hari ini. Kami tahu itu semua karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Itu sebabnya sebagai ungkapan syukur kami mau responi firman Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang haus, hati yang lapar, karena kami tahu firman mulai yang memuaskan jiwa dan roh kami. Firman mulai yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Saudaraku, mari kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Saya bacakan firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ini ayat sangat terkenal sekali. Ayat yang sering kita jadikan rema dan juga kita sering dengar dalam khotbah, atau juga mungkin kita sering bagikan, menguatkan bagi banyak orang secara pribadi ataupun secara komunitas atau dalam pelayanan kita. Tapi izinkan saya hari ini menyampaikan kebenaran ini supaya kita terus dibangunkan, supaya kita terus diteguhkan, supaya kita terus semakin kokoh untuk mengenali siapa kita dan untuk mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi keluarga besar GBI Kristus Gembala, dalam kesempatan ini saya mau beri judul khotbah saya adalah Life of Significant. Life of Significant. Hidup yang punya dampak, hidup yang signifikan. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara ketika meresponi firman ini, kita mulai menyadari dan mulai menilai atau setidaknya merefleksikan hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi signifikan atau kita masih Bapak Ibu hidup hanya untuk diri kita. Nah, dari mana saya mengawalinya? Saya ingin mengawalinya dari definisi signifikan. Kata signifikan, saudaraku, diterjemahkan dalam terjemahan Kamus Webster. Yang pertama adalah bermakna, memberi arti. Jadi ketika kita berkata hidup saya signifikan, itu berarti hidup saya ini harus memberi arti bagi orang lain. Hidup saya ini harus berdampak, harus bermakna bagi orang lain. Yang kedua adalah hidup yang memberi pengaruh. Jadi ketika orang melihat hidup saya, mereka terinspirasi, mereka termotivasi, setidaknya mengikuti jejak-jejak, atau mereka mulai belajar mengubah hidup mereka yang tadinya belum melakukan hal apa yang mereka dapatkan dari apa yang saya sampaikan atau lewat hidup saya. Nah, yang berikutnya, kata signifikan itu memiliki definisi berkualitas. Jadi hidup yang kita jalani itu berkualitas. Bukan hanya sekedar menjalani hari-hari, bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar beribadah, tapi benar-benar berkualitas. Ya, memberi sebuah dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bicara tentang signifikan, maka hidup yang signifikan itu akan menyerang segala sesuatu yang bicara gaya hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Kata signifikan, ketika kita menjalani kekristenan yang signifikan, maka itu sedang memerangi hidup yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya asik bagi dirinya sendiri, yang hanya memikirkan kesenangan, yang memikirkan kebahagiaan sendiri. Saudaraku, tidak ada yang salah menjadi bahagia,
Tidak ada yang salah untuk menjadi senang, tidak ada yang salah untuk kita menjadi orang yang menikmati hidup. Tapi, saudaraku, ketika kita mulai mengenali siapa kita, dan kita mulai mengenali Tuhan yang menciptakan kita, ketika Dia mendesain hidup kita, ketika Dia menciptakan kita dari sejak kandungan ibu kita, ada satu panggilan yang luar biasa yang Tuhan ingin kita hidupi. Ya, Bapak Ibu, lebih lanjut sebelum saya menyampaikan lebih dalam, saudaraku, ada 3 jenis hidup yang kita bisa berkaca kepadanya ya. 3 jenis hidup itu adalah, yang pertama itu adalah survival life. Hidup yang hanya bertahan, yaitu sekedar bertahan hidup, bekerja untuk besok, bagaimana besok hidup, bagaimana 1 bulan ini, dan semuanya berpusat kepada diri sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Orang lain mau ngalamin apa, orang lain mau terpuruk, orang lain mau hancur, orang lain mau sakit. Kita masa bodoh. Kita akan berkata, hidup saya yang jalani aja udah susah, ngapain mikirin orang lain. Kalimat yang paling umum adalah, aduh ya ampun, hidup gua aja begini, boro-boro ngurusin orang lain, boro-boro punya waktu bagi orang lain, boro-boro melayani, saya aja berjuang, bergumul untuk hidup. Itu kalimat yang umum kita dengar, sehingga ketika bertanya, loh kamu kok gak mau berbuat ini? Kenapa kamu gak mau menabur? Kok kamu gak mau melayani? Dia akan berkata dengan jawaban yang demikian. Itu adalah survival life. Yang kedua adalah successful life. Hidup yang berhasil. Oh, semua orang pengen berhasil. Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, maka kita akan berkata, ya saya ingin berhasil, saya ingin diberkati, saya ingin kaya, saya ingin punya jabatan yang tinggi, saya ingin punya mimpi yang luar biasa tinggi. Dan saudara, semua orang ingin berjuang keras, bekerja keras untuk berhasil. Tidak ada yang salah untuk berhasil. Tuhan juga menginginkan kita berhasil. Tidak ada dalam kamus Tuhan kita menjadi orang yang gagal. Tidak ada dalam kerinduan Tuhan untuk kita menjadi terpuruk dan gagal, bahkan kalah, pecundang, dan tidak punya apa-apa. Tuhan ingin kita memiliki sesuatu. Tuhan ingin kita memiliki pencapaian dalam hidup, dalam karir, dalam keluarga. Tuhan ingin kita berhasil. Amin, saudara. Itu sebabnya Dia mati bagi kita, supaya kita beroleh hidup dan menikmati hidup ini dalam segala kebaikan, kemurahan. Tetapi ketika kita hanya menikmati keberhasilan itu sendiri, kita hanya menikmati kekayaan itu sendiri, kita hanya memuaskan keinginan kita ketika kita beroleh sesuatu, mencapai sesuatu, memiliki karir yang baik, hidup yang baik, dan yang sudah diberkati, maka saudara, itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berpindah ke level yang paling penting, yang paling utama, yaitu apa? Significant life. Tuhan tidak ingin kita hanya survival life, hidup bertahan. Tuhan juga ingin hidup kita ini tidak sekedar successful life. Tuhan ingin kita itu significant life. Hidup kita ini signifikan. Karena Tuhan datang ke dunia ini, Dia menawarkan hidup yang bukan hanya memikirkan tentang kita. Itu sebabnya Dia mengorbankan dirinya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga kita merayakan Natal, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tahukah kita bahwa tujuannya bukan hanya sekedar menyelamatkan kita masuk surga, bukan. Kalau kekristenan hanya sekedar berbicara selamat, dan kalau kita meninggalkan dunia masuk surga, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang dangkal. Kekristenan yang sejati, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 tadi yang kita baca, kita harus jadi terang. Kita harus menerangi dunia ini, menerangi sekitar kita. Alkitab tadi dengan jelas berkata bahwa terang itu, saudaraku, harus menerangi semua orang. Terang itu gak bisa disembunyikan di bawah gantang. Terang itu harus punya dampak. Terang itu menjadi sebuah esensi kehidupan kita. Kita harus clear di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa saya dan saudara itu bukan punya terang. Ayat ini berkata, kamu adalah
Berarti terang itu menjadi sifat, karakter, menjadi natur kita, menjadi identitas kita, menjadi predikat yang melekat dengan hidup kita. Karena kalau saudara punya terang, maka satu kali saudara bisa kehilangan terang. Sama seperti saudara punya barang, maka barang itu bisa hilang, barang itu bisa rusak, barang itu bisa ketelisut, barang itu bisa saudaraku diambil orang lain, dirampas orang lain. Karena saudara punya, saudara bisa kehilangan. Berarti saudara bisa tidak punya. Sangat berbeda sekali ketika Tuhan berkata, kamu adalah, bukan kamu punya terang. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah terang. Berarti terang itu menjadi sebuah identik, melekat. Itu menjadi gaya hidup kita, menjadi sebuah kenaturalan kita. Jadi ketika hidup kita tidak menjadi terang, ada yang salah dengan hidup kita. Ada yang keliru dengan kekristenan kita. Saya ingin korelasikan kata terang dengan signifikan. Karena terang memberi pengaruh, maka signifikan, hidup yang memberi pengaruh kepada orang lain, itu menjadi natur kita. Itu menjadi kenormalan kita. Berarti kalau kita tidak signifikan, hidup kita tidak normal, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu, biar perenungan kita lebih dalam lagi, kita merenung coba. Saudaraku, ini perenungan saya selama 1 tahun pandemi ini. Saudaraku, maka kita akan bisa melihat di sekeliling kita ada begitu banyak kemunduran rohani. Ada begitu banyak orang mulai suam. Ada mulai banyak orang menutup diri dan bahkan tidak berbuat sesuatu dengan alasan yang tadi, saudaraku, survival. Kalau saya lakukan ini, kondisinya begini, waduh, saya bahaya nih. Saya bisa terkontaminasi, saya bisa kena COVID, saya bisa terpapar, saya bisa mengalami A, B, dan C. Wah, saudaraku, ada begitu banyak asumsi dan saudaraku, mungkin pemikiran-pemikiran khawatir dan lain sebagainya membuat kita berkata, waduh, saya di rumah saja. Saya tidak bicara bahwa saudara mengurangi waktu keluar, mengurangi waktu berjalan, liburan, atau saudaraku berinteraksi dengan orang di tengah situasi pandemi. Tidak, saudaraku. Karena ini bicara hidup. Karena pandemi ini, saudaraku, sudah merenggut begitu banyak nyawa. Kita harus berjaga-jaga, kita harus menggunakan protokol-protokol, dan kita bukan hanya itu, saudaraku, kita menjaga pola hidup, pola makan, dan segala sesuatu supaya kita ini selamat, supaya kita ini sehat, supaya kita ini, saudaraku, tidak terpapar dan atau juga tidak memaparkan virus bagi orang lain. Tapi saya berdoa, saudaraku, bahwa pandemi ini harusnya, situasi yang sulit harusnya tidak memenjarakan terang kita. Bahwa pandemi ini bukan jadi alasan kita kehilangan signifikansi dalam kehidupan. Pandemi atau situasi sulit, kekurangan, kelemahan, bahkan apapun yang sedang kita gumuli tidak jadi alasan sehingga saudara kita berdiam diri, tidak buat sesuatu, kita tidak bersaksi, kita tidak berdoa, kita tidak beribadah, kita hanya berpikir bagaimana saya bertahan besok, bagaimana melewati kondisi ini, bagaimana kita bisa tetap sehat, kuat, dan keluarga semua terlindungi. No, saudaraku, itu bukan hakikat dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita dalam situasi yang sulit sekalipun, terang kita memancar. Hidup kita ini tetap jadi berkat. Hidup kita tetap signifikan. Kapan terang bisa dinikmati? Ketika ada kegelapan. Saudaraku, kapan terang bisa menjadi satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, sangat saudaraku, dicari, sangat diperlukan pada saat ada kegelapan. Bahkan di tengah kegelapan yang pekat sekalipun, terang yang paling kecil dalam lilin yang saudara bawa. Lilin mungkin lilin yang kecil, tapi percayalah, lilin kecil itu ketika saudara kebawa kepada ruangan yang gelap, maka lilin itu akan menjadi sebuah kekuatan yang menerangi, menembus kegelapan.
Terang sekecil lilin yang saudara pegang tidak terpenjara oleh kegelapan. Terang itu memberi sebuah penetrasi, memenuhi semua ruangan. Sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa melangkah dan tidak tersandung. Sehingga orang lain yang ingin saudaraku lewat, mereka bisa lewat karena ada panduan. Dipimpin oleh terang yang kelihatan. Wow. Jadi hari ini perenungan yang dalam yang perlu kita tangkap. Apakah selama pandemi ini, atau apakah saudara setiap kali menghadapi masalah, saudara menutup diri saudara, hanya berpikir survive. Apa berpikir penting saya bisa sukses, yang penting saya bisa bertahan, yang penting saya bisa tetap eksis. Tapi hari ini, firman ini setidaknya menegur kita, mengingatkan kita, hey, kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kau adalah terang. Kau harus menjadi signifikan dalam segala sesuatu. Saudara, ada satu quotes bagus dari Tom Ziglar. Tom Ziglar berkata, God calls us not to be successful, but to be significant. When we focus on significance, success is often part of the package. Dia berkata begini, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar sukses. Tuhan memanggil kita untuk signifikan. Ketika kita fokus kepada hidup yang signifikan, maka sukses ada bagiannya. Sukses adalah, saudaraku, bagian di dalam hidup yang signifikan. Sukses akan mengikuti. Banyak orang keliru dikejar sukses, tapi berorientasi kepada diri jadi tidak signifikan. Bahkan yang luar biasa, mungkin kita, saudaraku, masih ingat ada seorang perempuan yang luar biasa yang memberi inspirasi sekalipun sudah meninggalkan dunia ini bertahun-tahun yang lalu, Mother Teresa. Tapi saudara lihat, walaupun dia sudah berpulang dan sudah meninggalkan dunia ini, jutaan orang, bahkan wanita-wanita di seluruh dunia masih terinspirasi karena ada seorang wanita sederhana, wanita yang kelihatan kurus dan agak bungkuk itu, ternyata hidupnya sangat signifikan, sehingga memberi pengaruh, memberi makna, sehingga orang-orang ingin meneladani hidupnya dan berkata, aku ingin mengikuti jejak-jejak Mother Teresa. Ini wanita, saudara, apa yang dia lakukan? Saudaraku, dia mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang sangat dianggap, saudaraku, sampah atau bahkan yang ingin dihindari orang. Kenapa? Orang yang sakit kusta, orang-orang yang sakitnya saudaraku sangat menular, saudaraku dirawat, ditolong, orang-orang miskin, gelandangan dikumpulkan, dilayani, diberkati lewat hidupnya, saudara. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata lewat hidup seorang Mother Teresa, dia meninggalkan jejak-jejak yang sehingga membuat orang-orang terinspirasi. Itu adalah hidup yang signifikan. Itu adalah warisan yang bertahan. Orang akan selalu ingat ada seorang wanita yang memberi teladan bahwa hidup harus memberi pengaruh, memberi dampak dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Saya ingin kita membaca satu ayat. Ayat ini terkenal sekali, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang untuk mencuri, mengambil dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang, dikatakan apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk membawa hidup, untuk memberikan hidup. Apa dikatakan? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, luar biasa. Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Tapi dikatakan begini, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Jadi Tuhan datang itu menawarkan hidup. Hidup di sini bukan hidup yang biasa. Bukan hidup sekedar hidup, bukan. Bukan hidup yang bertahan, bukan, saudara. Hidup bukan hanya sekedar berhasil. Hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah hidup yang zoe, hidup yang mega life, hidup yang akbar, hidup yang memberi dampak,
hidup yang meluber, hidup yang bisa dirasakan, hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain, hidup yang berfokus itu memberi pengaruh, memberi teladan, melayani, berdampak dalam kehidupan. Saudara, Yesus menawarkan hidup yang seperti ini. Jadi hari ini setidaknya mari jangan terpenjara oleh keadaan. Jangan sampai kita bersembunyi dari semua situasi yang berat. Kita masih tetap bisa bermakna lewat apapun, lewat telepon saudara, lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Zoom, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Segala cara bisa kita, saudaraku, pakai. Keadaan tidak bisa memenjarakan kekristenan karena saudara adalah terang. Terang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Dan saya mau katakan, signifikan tidak pernah bisa dikalahkan oleh pandemi, oleh situasi yang sulit, oleh badai, pencobaan, gelombang, oleh masalah, oleh guncangan apapun. Karena sifat dari terang menang atas segala kegelapan. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, aku menawarkan hidup itu. Aku datang supaya engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kadang kita salah, saudaraku, hanya menerjemahkan dari satu sisi tentang kebenaran kelimpahan yang ditawarkan oleh Yesus. Kata kelimpahan dalam Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku, dipakai kata perisos. Perisos dalam kata gerika itu berbicara superior, hidup yang tinggi, mulia, saudaraku. Perisos itu berkata extraordinary life, hidup yang luar biasa, more excellent, lebih dari yang terbaik. Uncommon life, hidup yang tidak lazim, artinya berlawanan dengan arus dunia. Kalau arus dunia lebih berkata yang penting saya bisa bertahan, maka kita berkata enggak, saya bukan sekedar bertahan, sekedar eksis. Saya bukan mengejar popularitas, saya mengejar bagaimana hidup saya ini menjadi sebuah warisan bagi banyak orang lain. Haleluya, haleluya. Saudara, you may feel insignificant, but you can choose to live significantly by living the way God has commanded. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kita boleh merasa hidup kita tidak signifikan. Kita bisa berkata, waduh, saya ini jabatannya nggak bagus loh. Saya cuma karyawan biasa. Oh, saya tidak punya harta yang banyak. Saya ini cuma lulusan SD. Saya cuma ibu rumah tangga yang baik. Saya cuma seorang orang tua yang berumur 60 sudah tidak punya tenaga seperti yang muda-muda. No. Itu bukan bicara itu, saudara. Kalau saudara bertanya kepada saudaraku, seorang pengkhotbah, penginjil yang hebat, saudaraku, maka kita akan tahu, saudaraku, bahwa hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Itu karena ada seorang pendoa bernama, saudaraku, Suzette Hatting. Saudaraku, Suzette Hatting waktu itu adalah pendoa muda yang hanya berdoa supaya, saudaraku, hamba Tuhan yang dia doakan, hamba Tuhan yang selalu saudaraku dia doakan, dia dukung untuk jadi penginjil yang hebat. Maka saya percaya, saudaraku, Tuhan bisa memakai saudara menjadi Suzette Hatting yang mendoakan. Saya percaya semua orang bisa dipakai Tuhan. Saya percaya hidup kita semua bisa signifikan. Tidak peduli apa background saya dan saudara, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa menjadikan kita jadi terang dalam segala situasi. Saudara, ada sebuah mimpi, saudaraku. Satu kali ada seorang hamba Tuhan besar, itu saudaraku udah berkhotbah ke berbagai tempat. Tiba-tiba dia berdoa dan dia melihat sebuah penglihatan. Serah apa yang dia lihat itu dalam antrian di sorga, di mana Tuhan, tahta Tuhan berdiri dengan begitu megah, dan saudaraku buku kehidupan dan saudaraku mahkota saudaraku disiapkan untuk memberikan upah bagi setiap orang-orang percaya, saudaraku, yang sudah beroleh hidup kekal dan beroleh upah, saudaraku. Satu kali, saudaraku, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang besar ini, dia berlihat ada seorang perempuan
tua dan saudaraku agak kurus di depannya. Dia pikir siapa ini ya, dia di belakang. Dan waktu dalam antrian itu tiba-tiba wanita tua ini mendapatkan sebuah mahkota yang sangat besar, sangat indah sekali. Dan saudaraku, wow, dia berkata ini pasti orang yang luar biasa. Wah, pasti dia udah pelayanan kemana-mana, saudaraku. Dan saudaraku tiba berpikir begini, wah, saya sudah keliling berbagai kota, pulau, provinsi, bahkan bangsa-bangsa, berbagai benua. Udah banyak orang bertobat dalam pelayanannya. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat, ternyata mahkotanya tidak sebesar yang dia pikir. Dan saudaraku, wanita tua itu lebih besar. Terus dia berkata, Tuhan, bolehkah saya bertanya, mengapa apa yang saya lakukan, saya udah berKKR, khotbah, pelayanan, dan membaptis banyak orang. Saya sudah melayani berbagai negara. Kenapa mahkota wanita ini lebih besar dari saya? Saudaraku, dalam mimpi penglihatan itu, saudaraku, dia mendengar suara Tuhan, anakku, hari ini kalau kamu bisa jadi seperti ini, karena ada seorang wanita ini yang tiap hari berpuasa, menangis, mendoakan, dan menyebut namamu. Dan dia tertunduk dan dia mulai terbangun. Dia kaget, saudaraku. Dia menangis dan meratapi kesombongannya. Ternyata, saudaraku, jangan meremehkan air mata pendoa. Jangan meremehkan air mata penyembah. Saya mau beritahu begini, itu berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil menjadi pendoa bagi banyak orang, dengar, air matamu ditampung spesial, dikirbat Tuhan. Wow, luar biasa, luar biasa. Hari ini kita ada, karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Jadi kita tidak bisa berkata, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak bersaksi seperti dia, saya tidak fasilitas. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu quotes penting yang saudaraku disampaikan oleh seorang bernama Jack Robinson, bahwa ternyata saudaraku, hidup kita tidak signifikan kalau kita tidak berdampak bagi orang lain. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup signifikan tidak diukur seberapa banyak rumah, seberapa banyak harta yang kita punya, kendaraan yang kita miliki. Signifikan tidak dipengaruhi oleh penampilan kita. Signifikan tidak dipengaruhi oleh apa yang Anda punya. Tetapi apa yang Anda bagikan, apa yang Anda berikan, apa yang kita wariskan untuk bisa mempengaruhi banyak orang lewat perbuatan, lewat pelayanan, lewat talenta, lewat aset, kedudukan, lewat jabatan kita. Disitulah nilai dan kualitas dari hidup seorang yang signifikan. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini firman Tuhan yang sangat sederhana, bahwa signifikan adalah gaya hidup kita yang harusnya menjadi perbuatan yang kita lakukan hari lepas hari, tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan. Karena signifikan adalah tujuan hidup semua orang percaya. Tidak peduli saudaraku apa karunia kita, tidak peduli urapan atau jenis talenta kita, tidak peduli saudaraku apakah kita baru jadi orang Kristen atau sudah sekian lama jadi orang Kristen. Kekristenan yang signifikan, gaya hidup signifikan adalah panggilan seumur hidup. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, ingatlah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik seperti terang menerangi dunia ini. Saya ingin menutup khotbah saya, saudaraku, dari kisah seorang saudaraku bernama Catherine Lowes. Catherine Lowes adalah seorang istri dari penjaga sipir penjara bernama Warden. Mr. Warden itu adalah sipir penjara di sebuah penjara yang menakutkan bernama Sing Sing. Dulu sebelum ada penjara Alcatraz yang menakutkan, ada satu penjara saudaraku disebut dengan Sing Sing. Penjara-penjara ini saudaraku dibuat untuk menampung dan memenjarakan orang-orang yang sangat jahat, pembunuh berdarah dingin, semua kriminal-kriminal pada zaman itu saudaraku dipenjarakan di Sing Sing. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa ternyata Catherine Lowes, seorang ibu dengan 4 orang putri yang
masih kecil-kecil, saudaraku. Ternyata dia tidak mau hanya duduk diam dan sekedar menunggu suami di rumah. Apa yang dia lakukan? Dia menyampaikan isi hati kerinduannya kepada suaminya. Suamiku, aku tidak mau hanya sekedar mengurus, merawat engkau, bahkan merawat anak-anak, tapi saya ingin hidup saya ini berdampak. Izinkan saya punya hari-hari dan jam-jam tertentu bersama dengan para narapidana. Saya ingin mengkonseling, mendoakan, menghibur, mengajari mereka, melakukan aktivitas-aktivitas yang penting kalau mereka nanti kelak bisa keluar dari penjara. Suaminya berkata begini, kamu nggak tahu ya mereka itu penjahat berdarah dingin. Kalau kamu disakiti, dilukai, kamu bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak kita? Catherine Lowes berkata, suamiku, kalau aku menyatakan kasih kepada mereka, kalau aku sungguh mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, apakah mereka tega menyakiti saya? Saya percaya mereka tidak akan tega. Jadi tolong berikan saya menggunakan waktu ini untuk berbuat sesuatu bagi mereka, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Singkat cerita, saudaraku, dengan berat hati suaminya memberikan izin, memberikan slot waktu untuk dia memotivasi, menghibur, mengajari mereka bagaimana untuk saudaraku punya skill-skill tertentu, saudaraku, kalau mereka kelak keluar dari penjara. Saudaraku para narapidana tersentuh dengan kasihnya, saudaraku mereka menjuluki Catherine Lowes adalah jelmaan Yesus di Sing Sing. Satu kali, saudaraku, dalam perjalanan menuju penjara atau terjadi kecelakaan, Catherine Lowes mengalami ketabrakan dan meninggal di tempat, sehingga suaminya terpaksa cuti, saudaraku, dalam situasi yang berkabung, saudaraku, sebelum memakamkan istrinya. Saudaraku, para narapidana seperti biasa menunggu, saudaraku, Nyonya Catherine, saudaraku. Dan berjam kemudian lewat, mereka kok gelisah dan tidak melihat ada Catherine Lowes datang. Terus mereka teriak-teriak dari jeruji itu dan berkata, Tuan, mana Catherine Lowes? Mengapa dia tidak datang, saudaraku? Wah, saudaraku, itu penjaga sipil mulai ketakutan karena teriakan yang begitu berat. Karena ingin, saudaraku, mengetahui apa yang terjadi. Mengapa Catherine Lowes tidak datang? Dengan berat hati, saudaraku, pengganti Mr. Warden yang menjaga, menggantikan saudaraku, beliau berkata, Catherine Lowes sudah meninggal tadi pagi kecelakaan dalam perjalanan menuju penjara. Wah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Itu para narapidana yang badannya, saudaraku, besar, kekar, ada tato-tato, bahkan wajah yang menyeramkan itu. Mungkin ada yang kumisnya kayak gagang telepon itu, menangis seperti anak kecil, meraung-raung. Mereka seperti orang-orang yang kehilangan, saudaraku, sedemikian rupa. Dan mereka berkata, Tuhan, izinkan kami melayat Catherine Lowes. Wah, saudaraku, penjaga sipir takut kan, saudaraku, karena mungkin mereka bisa menyalahgunakan keadaan dan lari kabur, saudaraku, bahaya. Tapi saudaraku, teriakan itu bermenit-menit, saudaraku. Wah, mereka nangis, meraung. Itu suasana penjara itu menjadi penjara yang sangat saudaraku, mencekam karena air mata dan teriakan ratapan orang yang kehilangan seorang wanita yang memberi pengaruh dalam hidupnya. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya penjaga sipir itu memberi kesempatan dan berkata, oke, kamu akan berangkat, kita akan kawal. Jangan sampai ada satupun yang menyalahgunakan kesempatan. Saudaraku, mereka iring-iringan orang berbondong-bondong itu berjalan. Saudaraku, ratusan narapidana itu berbaris berjalan dengan wajah yang sangat sedih, tertunduk sambil berjalan, saudaraku, sekian jauh hanya untuk melayat. Dan mereka menangisi Catherine Lowes, saudaraku. Mereka kehilangan. Singkat cerita, saudaraku, mereka pulang tetap rapi, berbaris. Tidak ada satu orang pun yang mengambil kesempatan itu, saudaraku, untuk kabur. Mereka masuk dengan tertib ke penjara. Wow, itu menjadi sejarah yang sangat, saudaraku, menginspirasi. Saudaraku, karena ternyata orang-orang jahat, penjahat yang menurut dunia ini sampah, menurut dunia ini, saudaraku, orang-orang yang, saudaraku, dilupakan, dianggap, saudaraku, mereka tidak dianggap oleh orang-orang. Ternyata mereka bisa disentuh oleh kasih seorang wanita bernama Catherine Lowes. Singkat cerita, saudaraku, sejarah pencatat bahwa Sing Sing tidak layak lagi dipakai jadi penjara, maka, saudaraku, penjara dipindahkan, saudaraku. Dan tahukah Anda, Sing Sing menjadi tempat kegiatan sosial. Dan saudara, Mr. Warden, saudaraku, suami dari Mrs. Catherine Lowes, saudaraku, menjadi, saudaraku, pendiri gerakan sosial
di Sing Sing. Tahukah Anda siapa yang membantu beliau? Ternyata saudaraku, pada waktu itu para mantan-mantan narapidana yang tersentuh dan diubah oleh hidupnya karena kasih dari Catherine Rose menjadi tim, menjadi saudaraku partner, membuat gerakan sosial itu memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan luar biasa, sudah lihat, wanita sederhana yang mungkin secara pendidikan atau mungkin secara waktunya saudaraku tidak banyak, tapi dia memberikan sebuah standar hidup signifikan, berdampak bagi orang lain. Hari ini saudaraku, saya ingin menutup dengan quotes. Tidak penting apa yang kita punya dalam hidup ini, yang terpenting adalah apa yang kita bagikan lewat hidup kita. Itu adalah significant life. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari saudaraku, jangan batasi diri, waktu, tenaga, atau jangan membatasi kita dengan kekurangan, kelemahan. Mungkin kita berkata, saya tidak punya uang seperti dia, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, saya nggak bisa buat apa-apa. Mother Teresa berkata, engkau punya 2 tangan untuk memeluk mereka yang lagi sesak. Engkau punya mulut untuk menasihati, menguatkan mereka. Kau punya 2 telinga untuk mendengarkan curahan isi hati mereka. Kau punya 2 kaki untuk mengunjungi mereka. Jadi artinya kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Sekali lagi, saya dan saudara punya sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Saya berdoa, saudaraku, kita akan menggenapi apa yang menjadi kerinduan Yesus. Kita memuliakan Bapa di sorga dengan berbuat baik, dengan melayani, dengan menabur, dengan berbuat sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Haleluya. Mari kita responi firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu kami tidak bisa terpenjara oleh keadaan. Kami tidak bisa hanya duduk diam, penonton, pengamat, apalagi hanya, oh Tuhan Yesus, hanya sekedar Tuhan Yesus jadi jemaat biasa. Kami tidak bisa Tuhan menjadi jemaat yang pasif. Kami harus menjadi pribadi, menjadi orang Kristen, orang percaya, yang rindu, yang aktif, yang selalu ingin melakukan sesuatu untuk memuliakan Engkau. Lewat talenta, lewat waktu, lewat jabatan, lewat apa yang kami miliki. Ampuni kami kalau kami egois, kalau kami hanya memikirkan diri kami, kalau kami hanya berpikir untuk survive, bertahan di hidup. Bahkan terutama di pandemi ini, ampuni kami kalau kami selama ini menutup diri karena kami Tuhan, takut dengan situasi, keadaan, dengan virus dari pandemi ini Tuhan. Tapi kami berdoa biar hari-hari kami mengambil keputusan, komitmen untuk kami Tuhan Yesus terus setia melayani, terus setia menabur, terus setia Tuhan bersaksi, terus setia berbuat baik di mana saja, kapan saja, sampai kami Tuhan beroleh bagian dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Mari terus jadi terang, menjadi pengaruh, menjadi teladan, dan menjadi dampak bagi banyak orang lain. God bless you all. Tidak, saya tidak lulus ini, saya tidak punya ini. No. Saudaraku, kita bisa setidaknya berdoa, memberi pengaruh bagi orang, bagi banyak orang lain. Haleluya. Bahkan di masa pandemi ini, doa-doa sangat menolong banyak orang lain bisa tenang, bisa saudaraku bangkit imannya, sehingga mereka boleh kuat, sehat, bahkan sembuh dari sakit yang ada. Haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kata signifikan harusnya itu menjadi melekat dalam hidup kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Supaya kita tidak berpangku tangan, supaya kita tidak berdiam diri, supaya kita menghapus kata kekristenan yang pasif, kekristenan penonton, kekristenan pengamat-pengamat, apalagi Kristen-Kristen yang jago kritik, yang suka mengkritik. Saya mau beritahu begini, hanya orang-orang yang tidak berbuat apa-apa yang hanya hidupnya mengkritik. Hanya orang-orang yang cuma penonton lah yang bisa mengkritik, saudaraku. Kalau saudara terhisap dalam perlombaan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara, kalau saudara dalam gelanggang pertandingan dalam perlombaan,
Dan saudara, semua orang berlomba termasuk saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara punya waktu dan punya ruang? Apakah saudara masih sempat untuk mengkritik kiri kanan yang di depan di belakang saudara? Saya percaya tidak ada ruang dan tidak ada waktu, bahkan tidak terpikir. Kenapa? Karena saudara fokus kepada garis finish, fokus kepada menyelesaikan pertandingan iman saudara. Jadi berbahagialah saudara yang terus bertanding dengan fokus yang benar. Dan hidup kita ini menyelesaikannya dengan baik. Tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu berdampak. Pertanyaan yang singkat saudaraku, bagaimana supaya kita bisa signifikan? Dengan cepat. Yang pertama, hiduplah saudaraku dalam perubahan hidup yang sejati. Kata perubahan yang sering dipakai adalah metanoia. Metanoia itu berarti berpindah dari ketidakbenaran kepada kebenaran, dari kegelapan kepada terang. Sehingga orang berkata, oh dulu hidupnya itu pemabuk, saya kenal loh bapak itu. Dulu hidupnya hancur, dulu dia terikat oleh kuasa gelap, hidupnya hancur. Tapi sekarang orang berkata, wow hidupnya berubah. Hidupnya sekarang jadi kesaksian, hidupnya sekarang berdampak bagi orang lain. Bahkan menolong banyak orang. Wow, kita akan menjadi signifikan ketika kita, saudaraku, berpindah dari hidup yang dulu tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dulu kita masih jauh dari kebenaran, penuh dengan kejahatan. Kita berubah menjadi baik, maka kita akan menjadi signifikan dengan otomatis. Maka kalau saudara melihat hidup Zakheus, kita akan tahu mengapa hidupnya begitu signifikan. Dulu orang, saudaraku, mengingat Zakheus bukan hanya tukang korup saudara yang dibenci, dihina. Mungkin orang berkata, ya ampun ini orang parasit. Orang ini, seseorang yang mungkin dihujat, dimaki, mungkin disumpah-sumpahin. Karena saking saudaraku bukan hanya dia pelit kikir, tapi dia benar-benar saudaraku merusak hidup banyak orang lain dengan gaya hidupnya yang sangat korup. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba dalam satu momentum ilahi, dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang-orang miskin dan orang yang tersakiti, atau mungkin mereka yang saya rugikan, saya kembalikan 4 kali lipat. Kalau kalkulasi saudara benar, kalkulator kita hitung dengan harta dan asetnya, langsung minus, langsung habis semua uang simpanannya. Tapi mengapa dia bisa membuat hidupnya berubah? Perjumpaan, dia mengalami metanoia, diubah karena ketemu dengan Yesus. Kalau hidup kita punya Yesus, kalau Yesus ada dalam hidup kita, kalau kita sudah beroleh pengampunan dari Yesus, maka dengar, perubahan itu akan mengalir, metanoia, mengubahkan hidup kita. Sehingga kita tidak lagi hanya memikirkan hidup kita, memuaskan hidup kita, tapi kita jadi berkat bagi orang lain. Yeriko diberkati dengan seorang Zakheus yang tadinya sangat dibenci. Wow, luar biasa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya hidup kita, saudaraku, menjadi signifikan? Saudara, Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bahasa Inggris dikatakan, bring all who claim me as their God, katanya. For I have made them for my glory. So, dikatakan begini, aku ciptakan mereka untuk kemuliaanku. Bagaimana supaya hidup kita tetap signifikan? Ketika kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, hidup dalam destiny, dalam ketetapan Tuhan, dalam tujuan Tuhan. Ketika kita ngerti, saudaraku, kita nggak akan, saudaraku, menjadi orang Kristen yang labil. Kita akan selalu konsisten, kita akan terus komitmen. Hanya orang-orang yang mengerti tujuan hidupnya dan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, yang tidak akan menyalahgunakan hidupnya. Dia tidak akan menyimpang, dia tidak akan melecehkan pernikahannya, dia tidak akan melecehkan hubungan, tidak akan menyimpang, menyalahgunakan jabatan-jabatannya, menyalahgunakan akses dan kesempatan. Kita hidup di zaman di mana orang dikasih kesempatan dikit, saudaraku. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Haleluya.